Hai, what's up? Welcome back with me, I Ken. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror, teman-teman. Cerita story horror kali ini berjudul tentang tas sekolah misterius. Oh my love. Oke, jadi kita harus banyak ngomong, teman-teman. Kita langsung mulai aja ke cerita story horornya. Oke, apakah cerita story kali ini dapat membuat kita merinding atau mulai garing? I don't know. So kita harus banyak ngomong. Kita langsung mulai aja. In 1, 2, 3, let's go. Oke, Jojo. Jadi kita ngechat ke si Jojo ya, teman-teman. Woi, apaan Rio? Oh my love, nama kita Rio. Udah balik sekolah, kata kita. Masih di sekolah gua sama Ray. Oh, jadi si Jojo ini masih di sekolah sama si Ray katanya. Bukannya biasanya baliknya jam 12. Tadi ada ulangan dadakan. Gua selesai paling akhir katanya. Kebiasaan, kata Rio. Oke. Jam 12 berarti mereka itu SMA, SMP atau SD nih. Oh, I don't know. Gue mau nganter si Ray ke perpus dulu, balikin buku, kata Jojo. Ya udah. Tapi si Zidan udah 2 hari gak masuk sekolah. Lah, kenapa? Gue gak tahu. Ray juga gak tahu, katanya. Zidan, kok tiba-tiba ngomongin Zidan ya? Gak ada kabar sama sekali. Gak ada, kata Jojo. Apa dia sakit, katanya. Oh, bisa jadi, kata Jojo. Oh, Zidan itu siapa? Teman sekelas mereka kah? Ntar deh, kalau besok masih gak masuk kita tengok. Oke deh, tapi gue lihat jadwal latihan paskibra gue dulu. Takutnya ada latihan besok. Oh, jadi anak paskibra ya si Rio ini. So sibuk lu, kata Jojo. Lagian pakai pindah sekolah segala, jadi susah buat kumpul-kumpul, katanya. Oh, jadi si Rio ini pindah sekolah ya. Tadinya sekolah sama Jojo, lalu pindah sekolah gitu. Ya gimana lagi, orang tua gue yang nyuruh pindah sekolah. Rio, gue nemu tas. Tas apaan? Tas sekolah kayaknya. Oh, jadi si Jojo nemu tas sekolah ya, teman-teman. Di mana ya? Kalau nemunya di kelas sih itu bukan nemu tas ya, teman-teman. Di mana itu, kata si Rio. Di belakang perpus, katanya. Oh, ternyata di belakang perpustakaan, teman-teman, bukan di dalam kelas ya. Di gang sebelah gudang, kata Jojo. Kok bisa ada di situ? Apa ada murid yang ketinggalan tasnya di situ, kata si Rio. Kayaknya nggak mungkin, kata si Jojo ya, teman-teman. Iya juga sih, bawa aja ke ruang guru, katanya. Kali aja emang ada yang lupa. Oke. Kali aja murid lupa tasnya ketinggalan. Oke. Tapi isinya apaan ya? Jadi penasaran, kata Jojo. Buka dulu apa ya? Oh, sini Jojo penasaran tentang isi tas. Oh my love. Tas kalau ada di sekolah isinya ya buku ya, Jojo, please. Ya udah, coba buka aja. Bentar gue cek deh, kata si Jojo. Jadi apa isinya, kata si Rio ya. Astaga Rio, isinya tangan, kaki. Tangan, kaki yang sudah dipotong-potong. Hah? Serius? Mau gue fotoin? Enggak, jangan. Bisa nggak bisa makan ntar gua. Oke. Ya udah, kata si Jojo. Jadi si Jojo itu nemu sebuah tangan dan kaki di tas yang ia temukan. Berarti ada korban mutilasi di sekolah. Kayaknya gitu. Kok bisa baru ketahuan? Emang nggak bau busuk? Bau, kata Jojo. Oke. Tapi ini nggak terlalu bau juga sih. Bau tapi nggak terlalu bau, berarti belum lama ya, teman-teman. Cuman di dalam tas itu dibungkus plastik lagi, jadi baunya nggak keluar. Oh, ya udah, laporin penjaga sekolah atau guru. Iya, kata Jojo. Oh my love. Gua sama Ray laporin ke guru, kata si Jojo. Astaga, kenapa bisa kejadian kayak gini? Siapa yang ngelakuin pembunuhan itu? Kejam banget, kata Rio. Oh my love.
Kalau orang luar sih kayaknya susah ya teman-teman. Iya Rio, serem banget kata Jojo. Udah lu laporin ke guru kata si Rio. Udah kata Jojo. Oh, jadi udah dilaporin ke gurunya teman-teman. Lagi diurus katanya. Oh my love. Langsung pada heboh guru-guru. Mereka lagi nelpon polisi. Ya pasti harus nelpon polisi sih. Udah pasti heboh pertama kali kejadian kayak gini di sekolah katanya. Gua balik aja deh, ngeri katanya. Oke, ya udah mending balik kata si Rio. Oh my love. Jadi itu antara siswa atau gurunya teman-teman yang menjadi pelakunya. Ya gua sama Ray sambil jalan nih kata si Jojo. Jo, Zidane kan gak masuk 2 hari. Oke, iya kata Jojo. Apa jangan-jangan itu Zidane katanya. Wah, hah, iya juga ya lah, kok langsung diiyain aja. Jangan-jangan itu si Zidane. Astaga, baru kepikiran kata Jojo. Ya dah, terserah kalian berdua lah. Tapi yang jelas kalau misalkan itu si Zidane, ya mungkin udah ketahuan lah. Tapi tadi lu gak lihat ciri-ciri Zidane di mayat itu. Gak kenal gua kata si Jojo. Oke, gak kenal gua karena di dalam tas itu gak ada kepalanya. Dan gue juga gak berani ngorek kata Jojo. Oh, jadi gak berani apa ya, yang ngorek-ngorek gitu mayatnya. Gue cuma lihat tangan sama kaki dan bagian-bagian tubuh yang udah dipotong. Jangan-jangan beneran Zidane kata si Rio ya. Gak tahu deh, gue ngeri katanya. Kalau misalkan si Zidane ya otomatis pasti orang tuanya juga bakal lapor ya teman-teman, karena anaknya hilang gitu kan selama 2 hari. Pasti sampai ke sekolah gitu. Ntar aja nunggu informasi penyelidikan polisi. Iya juga sih kata si siapa, Rio ya. Gua masih shock katanya. Iya wajar lah, gue juga yang gak lihat langsung gemeter badan gua. Ray, gimana katanya? Oke. Dia udah sampai rumah. Dia siapa? Dia kan rumahnya paling deket sekolah. Oh Ray ya teman-teman. Oh iya kata si Rio ya. Lu sendirian dong katanya. Oke, jadi si Ray ini rumahnya deket sekolah, jadi dia udah sampai rumah ya teman-teman. Jadi ini si Jojo sendirian mau pulang ke rumah ya, karena si Ray udah sampai rumah duluan. Pulang bareng Ray ya udah pasti dia sampai rumah duluan. Perasaan gue kok nggak enak ya. Sebenarnya gue juga ngerasa gitu, gak enak juga kata Jojo. Oke. Dari tadi pas jalan sama Ray, ya berasa kayak ada yang lagi ngawasin. Ada apa ya? Mudah-mudahan gak terjadi sesuatu yang buruk kata si Rio ya teman-teman. Oh my love. Masih siang sih, jam 1:30 lah, masih banyak orang. Kalau itu juga gak terlalu takut lah, masih banyak orang. Sumpah perasaan gue makin gak enak. Gue mau balik lagi, mau ke rumah Ray kata Jojo. Lah ngapain, mending balik aja. Oke, Jojo kayak takut gitu ya, karena melihat kejadian yang barusan yang dimutilasi di tas gitu. Jadi dia dia mau balik lagi ke rumahnya, ke rumah si Ray gitu kan, karena takut buat balik ke rumahnya. Gue penasaran sama firasat gue yang buruk. Ya udah deh, terserah kata si Rio. Gue udah sampai nih katanya. Oh, tapi gue panggil-panggil gak ada yang keluar kata Jojo. Mungkin pada pergi kata Rio. Oh, jadi si Jojo ini udah manggil-manggil si Ray tapi gak ada yang keluar teman-teman. Ya tapi Ray kan baru aja balik bareng gue. Iya juga sih katanya. Tapi pintunya gak dikunci. Gue masuk aja dah kata Jojo. Gak sopan lu kata si Rio. Wah, astaga Rio. Apa Jo katanya? What happened? Oh my love. Astaga, banyak darah gitu. Apa yang terjadi? Oh itu di rumahnya Rio ya teman-teman. Rio kata Jojo, Ray dan keluarganya telah dibunuh.
siapa yang melakukan itu? Padahal barusan kan balik bareng lu katanya. Apakah pelakunya sama seperti yang memutilasi mayat di sekolah yang di dalam tas? Gak tahu gue, ada orang belakang rumah. Siapa? Gue intip dulu, kata Jojo. Kemungkinan dia yang melakukan ini. Hati-hati Jo, kata si Rio. Rio, apa? Siapa orangnya? Oke. Ternyata Zidane, kata Jojo. Zidane yang ngelakuin. Hah? Zidane? Terus yang mayatnya dipotong, dimasukin ke dalam tas itu siapa ya? Iya, kata Jojo. Kejam banget. Kalau Zidane yang ngelakuin, jadi yang ada di tas itu mayatnya siapa ya teman-teman? Gua ketahuan, katanya. Jojo kabur, kata si Rio. Ya bisa-bisa lu jadi korban juga, katanya. Oke. Jo. Oh, di sini Jojo nggak balas ya teman-teman. What happened? Apa yang terjadi sama Jojo? Gue berhasil, Rio. Gue bikin pingsan si Zidane, kata Jojo. Oh, jadi ngelawan ya si Jojo ini. Untung gue ikutan ekskul karate. Oh, dia anak karate teman-teman. Syukurlah Zidane pingsan. Lu udah pastiin? Iya, kata Jojo. Oke. Dia tadi ngakuin kalau yang nyimpen tas yang tadi di sekolah itu dia. Jadi dia juga yang ngelakuin hal kejam itu. Astaga, gak nyangka. Kok bisa sih, katanya. Oh, tapi mayat siapa yang tadi di tas itu ya? Pantes dia gak masuk sekolah, kata Jojo. Ya udah, mending lu segera lapor polisi ya, sebelum si Zidane bangun. Oke. Iya Rio, kata Jojo. Gua mau lapor polisi dulu, katanya. Udahan teman-teman. Oh, udahan nih. Jadi sebenarnya mayat yang ada di tas itu mayatnya siapa ya? Kalau emang itu pelakunya adalah si Zidane, itu mayatnya siapa? Apakah mayat siswa yang ada di sekolah atau mayat siapa? Nggak tahu. Oh my love. Dan endingnya pun si Zidane katanya dilaporin ya teman-teman. Tahu ketangkap, gak tahu enggak, I don't know. Ya oke teman-teman, mungkin itu loh untuk cerita story horror kali ini ya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita story horror kali ini? Apakah cerita story kali ini dapat membuka merinding atau malah garing? Komen di bawah. Ya oke, mungkin video kalian cukup sampai situ aja. Thank for watching this video. Mohon maaf bila perbuatan perkataan yang tidak ada kesengajaan pun terjadi sengaja. Oke, saya see you next time.